Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan materi Al-Quran Hadis. Kita melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu materi tentang kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan belajar ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan kalian amati, kalian lihat, dan silahkan kalian baca kompetensi dasar dari materi kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Kompetensi yang pertama, menerima kebenaran isi Al-Quran tentang fenomena alam. Yang kedua, mengamalkan sikap peduli terhadap lingkungan sesuai isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah. Yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah tentang fenomena alam. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah. Yang keempat, yang kedua, 4.2 atau yang terakhir, mengkomunikasikan kelestarian hasil analisis dampak negatif dari fenomena alam dalam kehidupan sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang fenomena alam sesuai dengan Quran Surat Al-Qari'ah ayat surat ke-101. Yang kedua, siswa mampu memahami kandungan Quran Surat Al-Qari'ah. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah. Yang keempat, mampu menunjukkan contoh beberapa kejadian fenomena alam dalam kehidupan sesuai isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah. Yang terakhir, tujuannya adalah siswa mampu menghafal Quran Surat Al-Qari'ah. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, silahkan kalian amati gambar pemandangan yang sangat indah. Inilah alam pada saat sebelum terdampak oleh kejadian-kejadian atau ulah-ulah manusia, ya. Ini adalah alam yang asri, yang indah, yang sejuk. Baik, gambar selanjutnya adalah silakan kalian amati. Nah, di sini mulai keadaan atau kehidupan manusia, ya, hiruk pikuk suasana kota yang sangat ramai. Nah, yang mana dari keramaian ini tentu akan mengakibatkan terjadinya polusi, ya, karena disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang sangat banyak, ya. Belum lagi sampah-sampah yang diakibatkan oleh kehidupan, ya. Baik, selanjutnya adalah, nah, kita akan ini adalah salah satu gambar di mana akan terjadinya hari kiamat. Nah, ini hanya sebuah gambar ilustrasi yang menggambarkan bahwa ketika hari kiamat nanti akan terjadi di mana gunung-gunung akan meletus, ya. Semua alam akan hancur. Begitupun dengan manusia. Tidak ada satu orang pun yang akan selamat dari terjadinya hari kiamat, ya. Hanya ada dua hal yang membedakan, yaitu
manusia yang beramal baik dan manusia yang beramal buruk. Disitulah yang akan membedakan manusia setelah terjadinya hari kiamat ya. Ini adalah gambaran hari kiamat yang mana semua alam semesta ini yang ada di bumi dan di langit semua akan hancur dengan izin Allah. Nah, ini adalah gambaran hari kiamat di mana ketika terjadinya hari kiamat semua manusia akan mati, akan meninggal, tidak terkecuali, semua akan binasa. Baik, selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan seluruh anggota badan. Itu adalah pengertian iman secara bahasa. Adapun iman kepada hari akhir yaitu meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang, serta meyakini akan adanya hari kehidupan yang kekal nanti di akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini. Iman pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima ya. Oke, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar. Adapun contoh kiamat sugro atau kiamat kecil adalah seperti musibah, terjadinya bencana alam, kematian, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam kiamat sugro atau kiamat kecil. Adapun kiamat kubro atau kiamat besar yaitu berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Jadi kiamat besar adalah akhir dari kehidupan di dunia ini. Baik, nah ini adalah nama lain dari hari akhir atau hari kiamat ya. Ada beberapa nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan. Kemudian Yaumul Fasli, hari keputusan. Yaumul Hasroh, hari penyesalan. Yaumul Jam'i, hari berkumpul. Yaumul Tolak, hari pertemuan. Yaumul Qari'ah, hari peristiwa besar. Yaumul Fath, hari kemenangan. Ini adalah nama-nama dari hari kiamat. Adapun tanda-tanda dari hari kiamat atau tanda-tanda kiamat kecil yang sudah banyak terjadi pada saat ini, diantaranya adalah di mana manusia saling berlomba-lomba bermewah-mewahan tentang keduniaan. Yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Nah, ini sudah banyak terjadi pada saat ini. Waktu yang terlalu terasa semakin singkat. Nah, yang keempat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini sudah sangat banyak terjadi pada saat ini, bencana-bencana yang terjadi di negeri kita ya. Kemudian yang kelima, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ini pun merupakan salah satu ciri-ciri kiamat kecil. Yang keenam, orang yang baik berkurang, sedang yang jahat bertambah banyak. Bisa kita lihat ya pada keadaan kita saat ini sudah sangat banyak kejadian-kejadiannya. Dicabutnya ilmu Allah dari muka bumi. Nah, ini diantaranya adalah banyaknya para ulama, para orang-orang yang berilmu telah diambil oleh Allah atau telah kembali ke pangkuan Allah ya, sehingga orang-orang yang berilmu sudah mulai berkurang. Dan yang kedelapan adalah banyak pria menyerupai wanita dan sebaliknya, yaitu wanita menyerupai pria. Ini pun sudah nampak sangat banyak pada zaman atau pada akhir zaman ini.
Baik, selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini silakan kalian perhatikan sendiri pada saat ini sudahkah muncul atau belum ya. Apabila tanda-tanda kiamat ini sudah muncul, maka artinya kiamat besar akan segera terjadi. Yang pertama yaitu munculnya Dajjal. Yang kedua, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, turunnya Imam Mahdi. Dan yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, matahari muncul dari sebelah barat. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Baik, nah ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan atau berkaitan dengan hari kiamat. Silakan kalian simak, kalian perhatikan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya terjemahnya. Silahkan kalian baca dan silahkan diperhatikan di Al-Quran masing-masing tentang terjemah surat Al-Qari'ah ayat 1-11 ya. Silahkan dibaca masing-masing dan boleh perhatikan Al-Quran terjemahnya ya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah gambaran peristiwa hari kiamat kubro dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11, di mana pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Artinya manusia berlarian ya, seperti anai-anai atau ilalang yang berhamburan. Artinya mereka sibuk lari ke sana ke sini tanpa tahu, tanpa mengetahui nasib mereka seperti apa. Nah, itulah gambaran manusia seperti laron yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, di mana gunung-gunung yang kokoh, yang selama ini kita tahu bahwa gunung itu sangat kokoh dan kuat, tapi pada hari kiamat akan dihambur-hamburkan seperti burung, seperti bulu yang berterbangan, atau seperti kapas yang ditiup. Nah, itulah gambaran gunung-gunung pada hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu kekacauan dan kematian semua makhluk di muka bumi. Nah, pada hari kiamat ini semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati, akan hancur ya, dan semua akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pengatur alam ini. Nah, akan tetapi salah satu dari kandungan surat Al-Qari'ah di dalamnya menjelaskan bahwa manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama golongan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan baik atau berat timbangan kebaikannya, maka Allah akan menjamin akan memasukkan mereka ke tempat yang sangat indah, ke tempat yang banyak nikmatnya, yaitu surga. Adapun sebaliknya, orang-orang yang banyak timbangan buruknya atau sedikit timbangan kebaikannya, maka Allah akan memastikan mereka memasuki neraka hawiyah. Apa sih neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas atau api yang bergejolak
ya. Baik. Nah, adapun hikmah mengimani hari akhir, yaitu yang pertama, setelah kita beriman kepada hari akhir, kita diharapkan selalu beramal soleh dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak akan meniru pola hidup orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya. Yang ketiga, selalu berbuat baik dan benar agar timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukannya. Yang keempat, mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta. Yang kelima, tidak kikir dalam berinfak. Nah, itulah hikmah dari mengimani hari akhir. Adapun kesimpulannya, silahkan kalian baca. Nah, kalian amati kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Dimana yang pertama tentang iman, kemudian gambaran peristiwa hari kiamat, kemudian gambaran peristiwa setelah hari kiamat dalam surat Al-Qari'ah. Ini adalah kesimpulannya. Oke, yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, baik, yang terakhir ini materi kita pada kesempatan kali ini tentang melestarikan alam bumi ini, yaitu tentang fenomena alam yang berkaitan dengan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Mungkin hanya itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalian baca-baca referensi yang lain. Boleh cari searching atau menggunakan buku paket dan LKS. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.